Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas di bagian topik hari ini. Ya, ada apa dengan karunia rohani? Ya, atau apa yang dimaksud dengan karunia rohani? Nah, itu kira-kira ah, Bapak Ibu. Kenapa begitu penting ini kita bahas? Karena saya melihat ada satu kecenderungan. Ya, sejalan dengan pertumbuhan perkembangan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, khususnya dan juga gereja-gereja Tuhan di dunia. Fenomena yang unik tentang karunia-karunia rohani ini, Bapak. Di mana seringkali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karunia-karunia rohani ini seringkali dipersempit hanya sebatas karunia berbahasa roh. Nah, itu dia. Karunia-karunia rohani itu seringkali dipersempit hanya sebatas karunia berbahasa roh, Bapak Ibu. Nah, akibat dari pemahaman yang sempit itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah muncul pengajaran atau khotbah-khotbah yang seringkali mengkultuskan salah satu karunia-karunia rohani itu, yaitu khusus karunia berbahasa roh. Nah, celakanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat pengkultusan terhadap karunia bahasa roh itu, maka juga membawa dampak negatif di mana terjadi penyalahgunaannya. Ya, di mana terjadi penyalahgunaan daripada karunia berbahasa roh itu sendiri yang cenderung tidak lagi alkitabiah. Padahal Rasul Paulus harus mengulas tuntas ya di dalam 1 Korintus pasal 12, pasal 13, pasal 14 tentang karunia karunia rohani, termasuk di dalamnya karunia berbahasa roh. Agak unik ini Bapak Ibu, karunia bahasa roh ini. Biasanya Rasul Paulus tidak perlu, kalau Rasul Paulus membahas bagian-bagian yang lain dalam pengajarannya, biasanya tidak sepanjang pembahasan tentang karunia bahasa roh. Yang mana tadi saya katakan karunia bahasa roh itu khusus dikupas tuntas oleh Paulus sampai memakan 3 pasal. 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 14. Kalau Paulus biasanya membahas bagian-bagian yang lain, nggak perlu sepanjang lebar itu. Tapi khusus untuk karunia berbahasa roh, Paulus harus menghabiskan 3 pasal. Pertanyaannya ada apa? Sehingga Rasul Paulus harus menghabiskan 3 pasal membahas tentang karunia karunia rohani, termasuk salah satunya karunia bahasa roh. Rupanya Bapak Ibu, ada masalah yang terjadi di jemaat di Korintus pada zaman itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah jemaat di Korintus tidak memahami bahwa karunia-karunia rohani itu tidak hanya bicara tentang karunia bahasa roh, tapi ada banyak karunia-karunia yang lain. Tetapi yang selalu didengung-dengungkan oleh orang jemaat di Korintus, persis seperti orang-orang Kristen di zaman ini adalah hanya karunia bahasa roh yang dikapitalisasi, yang didengung-dengungkan, yang diajarkan, yang dilatihkan kepada jemaat. Ini yang jadi masalah. Dan masalah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu di tengah-tengah jemaat di Korintus. Masalah yang paling hangat di dalam gereja kekristenan, khususnya di Indonesia bahkan juga di dunia, adalah akibat dari penyalahgunaan karunia bahasa roh yang tidak kita biaya itu. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu ada satu gereja, satu denominasi, atau satu jemaat nih, atau seorang jemaat lah, seorang hamba Tuhan, dia mengklaim dia mendapatkan karunia berbahasa roh. Tetapi justru
Karunia bahasa roh yang dia dapatkan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dipakai untuk apa? Menyerang gereja lain dengan mengatakan gerejamu tidak punya Roh Kudus karena di gerejamu tidak pernah ada orang berbahasa roh. Kalau di gerejaku kepenuhan, kelebihan, lebay Roh Kudusnya. Bahkan yang paling fatal lagi Bapak Ibu, seringkali karunia berbahasa roh itu dipakai menjadi indikator, menjadi ukuran bahwa orang itu lebih rohani dibanding daripada orang yang lain. Atau orang itu pasti masuk surga karena dia bisa berbahasa roh, sedangkan yang lain pasti masuk neraka karena tidak bisa berbahasa roh. Nah ini kan makin parah. Sehingga muncullah upaya usaha untuk melatih, untuk mentraining, untuk mendiktekan, untuk melafalkan bahasa roh itu. Ya, terhadap para jemaatnya. Nah, bahasa yang mana yang seringkali kita dengar? Dilafalkan, diejakan, dilatihkan kepada jemaat. Tidak lain, tidak bukan. Adalah bahasa sikala bala bala sikala bala bala sikala bala sikala bala 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 bala. Itu aja yang selalu dilafalkan, itu aja yang selalu diperkatakan, itu saja yang selalu dilatihkan kepada jemaatnya. Dan anehnya Bapak Ibu, bahasa yang sama yang selalu terus diulang setiap minggu. Agak ironis sebenarnya, karena bahasa orang itu kan bahasa Tuhan. Kalau lafalnya sama saja setiap minggu yang diperkatakan, rasanya patut diduga, jangan-jangan itu bukan bahasa roh. Karena kenapa? Karena kalau bahasa roh itu kan bahasanya Tuhan. Artinya apa? Pasti Tuhan itu memiliki kemampuan untuk berbahasa lebih dari satu logat, lebih daripada satu kata kalimat, bukan hanya kata sikala bala bala. Saya yakin enggak, bukan hanya itu yang Tuhan tahu. Tetapi ironisnya yang seringkali kita dengar tiap minggu hanyalah bahasa yang itu tadi sikala bala bala itu aja yang dibolak-balikin. Tapi udah hanya itu pun yang dipakai, itu juga dipakai juga untuk menghakimi, mendiskreditkan, mengintimidasi, mempersalahkan, menghakimi gereja lain atau orang-orang Kristen. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jadi masalah. Akibat dari persoalan ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai ada perpecahan di dalam gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa berbahasa roh menganggap dia menjadi orang Kristen kelas 2. Bahkan jadi identikan orang Kristen yang pasti masuk neraka, bukan masuk surga, kecuali mereka yang bisa berbahasa roh. Bagi orang Kristen yang tidak bisa berbahasa roh, dikatakan mereka tidak punya roh kudus, termasuk gerejanya. Sedangkan mereka yang bisa berbahasa roh, mereka kelebihan roh kudus. Maka setiap minggu harus selalu keluar kata-kata yang sama, yaitu sikala bala bala, sikala bala bala, sikala bala bala, sikala bala bala. Itu aja terus. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah jemaat di Korintus. Sudah terjadi kok ini. Sehingga terjadi perpecahan di antara orang-orang Korintus waktu itu Bapak Ibu. Maka waktu Paulus melihat perpecahan itu, dia begitu marah sebenarnya. Tapi marahnya Paulus positif. Akhirnya dia terdorong untuk menguraikan, menjelaskan, mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan karunia-karunia rohani, termasuk juga dengan karunia bahasa roh. Maka untuk itu Bapak Ibu saya katakan dari 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 14 itu harus dipakai oleh Paulus menjelaskan khusus tentang karunia-karunia rohani, termasuk juga dengan karunia bahasa. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus menjadi sangat penting kita bahas malam hari ini tentang apa yang dimaksud dengan karunia-karunia rohani. Dan nanti akan kita hubungkan dengan karunia bahasa roh. Maka untuk itu Bapak Ibu mari kita lihat bagian yang pertama. Ada apa dengan karunia rohani atau apa yang dimaksud dengan karunia-karunia rohani sekaligus juga karunia berbahasa roh. Saya di awal ini akan menjelaskan dulu dari sudut etimologi asal kata karunia rohani.
secara etimologi artinya adalah karisma. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hasil arti kata karisma itu adalah karunia. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru kita, Bapak Ibu, karunia rohani itu dalam bahasa Yunani-nya adalah karis. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih membumi, arti daripada kata karis di situ adalah pemberian. Cuma-cuma. Atau dalam bahasa Alkitab, anugerah. Yang artinya Bapak Ibu, karunia-karunia rohani itu adalah pemberian atau anugerah gratis, tis, yang secara otomatis diberikan Tuhan kepada orang per orang. Saya pakai kata orang per orang, Bapak Ibu ya. Saya tidak pakai kata kepada semua orang. Karena belum tentu Tuhan memberikan kita itu karunia yang sama semuanya. Belum tentu. Tapi yang pasti, Tuhan pasti memberikan kita itu karunia-karunia rohani. Lagi, yang pasti Tuhan memberikan kita itu karunia-karunia rohani. Yang artinya, karunia-karunia rohani itu artinya apa? Berbeda Bapak Ibu. Satu dengan yang lain Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Nah, dalam perjanjian baru, kata karunia rohani digunakan sebanyak 16 kali, Bapak Ibu. 16 kali oleh Rasul Paulus. 16 kali. Dia memakai kata karunia atau karisma atau anugerah dalam konteks karunia-karunia rohani. 16 kali Bapak Ibu. Di 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 14, dan juga di Kisah Para Rasul 2 pada hari Pentakosta. Tapi di sana karunia rohani itu lebih dialamatkan ya dalam hal penggunaan karunia bahasa setempat. Itu ada 16 kali Bapak Ibu. Nah, sekali lagi secara harfiah, karunia-karunia rohani itu berarti adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Yang artinya karunia-karunia rohani itu Tuhan memberikan itu kepada orang per orang. Sesuai dengan maksud tujuan maunya Tuhan. Yang artinya karunia-karunia rohani itu termasuk karunia berbahasa roh. Berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Bukan dari Bapak Ibu pendeta. Bukan dari Bapak Ibu ketua sinode. Bukan. Dari Tuhan. Karena Bapak Ibu pendeta bukan Tuhan. Bapak Ibu ketua sinode bukan Tuhan. Manusia alias hanya apa? Kacungnya Tuhan, kaki tangannya Tuhan, termasuk saya. Saya hanya kacungnya Tuhan kok saya. Saya hanya babunya Tuhan kok saya. Maka saya juga tidak bisa mendistribusikan karunia-karunia rohani, termasuk karunia bahasa roh, terhadap semua orang yang selayani. Tidak bisa. Karena itu haknya Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita lihat dulu kitab kita, Bu Maria. Seperti Bapak Ibu yang lain dibuka Alkitabnya, 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 5 sampai 7. Hingga ayat yang ketujuh. Firman Tuhan, dan ada rupa-rupa
tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan, Tetapi Allah Allah adalah satu adalah satu dan semua dalam dalam setiap setiap dikaruniakan dikaruniakan roh roh untuk kepentingan bersama. kepentingan Amin. bersama. Amin. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat 5 sampai 7 jelas sekali kok dikatakan. Ada rupa-rupa pelayanan. Artinya apa? Ada sinode A, B, C, X sampai Z. Itu semuanya pelayanan. Dan itu sumbernya dari Tuhan. Dan itu semua boleh ada dan berdiri karena anugerah Tuhan. Ya. Ada berbagai persekutuan-persekutuan. Itu juga berasal dan bersumber dari Tuhan. Ada berbagai sekolah-sekolah teologi. Itu kan bagian dari pelayanan juga. Itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Termasuk Bapak Ibu. Kita masuk ke ayat 7. Ya, khususnya bicara masalah karunia-karunia rohani. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Pernyataan roh ini bagi arti lain daripada karunia-karunia rohani. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Karunia-karunia rohani itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Ya, berasal atau bersumber dari Tuhan dan dipakai untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi kalau saya dikasih Tuhan karunia berbahasa roh, jelas harus saya tahu diri bahwa saya harus menggunakan karunia berbahasa roh itu sesuai dengan maksudnya Tuhan, maunya Tuhan, caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Termasuk waktu saya mempergunakan karunia bahasa roh itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah barang tentu juga karunia bahasa roh yang saya pakai itu Bapak Ibu. Ya. Waktu saya diberikan Tuhan misalkan karunia berbahasa roh Bapak Ibu. Ya. Karunia bahasa roh yang saya pakai itu harus juga saya pergunakan seturut dengan waktunya Tuhan. Maunya Tuhan. Tempatnya yang Tuhan tentukan. Termasuk juga apa? Persyaratan mempergunakan bahasa roh itu pun harus juga saya ikuti persyaratan yang telah Tuhan tentukan. Apa persyaratannya? Kita sudah bahas. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Minimal harus ada 2 orang yang menafsirkan atau mengartikan. Bahkan dikatakan 3 orang. Bahkan orang yang berbahasa roh itu, dia harus berdoa kepada Tuhan. Supaya dia diberikan kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh yang dipakai. Itulah yang dimaksud dengan motif tujuan Tuhan memberikan karunia bahasa roh itu untuk saya. Harus sesuai waktunya Tuhan, caranya Tuhan, tempatnya Tuhan, dan juga apa? Saya harus bisa menafsirkan. Atau kalau saya tidak bisa menafsirkan, minimal ada orang lain 2 atau 3 yang bisa menafsirkan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kalau itu sudah terpenuhi, maka jelaslah seperti dikatakan dalam ya, ya Bapak Ibu. Kalau sudah terpenuhi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ya, penggunaan daripada karunia bahasa roh itu sudah terpenuhi. Seperti yang dijelaskan di dalam 1 Korintus, ya, pasal yang ke-14, maka ya, terjawablah seperti yang dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke
12 ayat 5 sampai 7 tadi. Bahwa karunia bahasa roh itu digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi artinya apa? Kalau saya memakai karunia berbahasa roh, itu tidak boleh saya pakai untuk gagah-gagahan, untuk sombong-sombongan, untuk menghakimi orang lain yang tidak bisa berbahasa roh, atau juga untuk menuding gereja lain tidak punya roh kudus. Nggak boleh. Karena dikatakan itu untuk kepentingan bersama kok. Nah, Bapak Ibu, justru persyaratan ini kan tidak memenuhi hari-hari ini di dalam hal sebagian orang Kristen dalam hal mempergunakan karunia berbahasa roh. Karena sebaliknya mereka pakai karunia berbahasa roh itu untuk apa? Menuding, menghakimi orang lain, gereja lain, denominasi lain. Padahal dikatakan untuk kepentingan bersama kok. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kenapa perlu ada yang menafsirkan minimal 2 atau 3 orang supaya orang lain tahu? Karena kalau orang lain tahu berarti bahasa roh itu ya membangun, menolong, memberkati banyak orang, bukan hanya 1 orang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karunia bahasa roh, arti lain daripada karunia bahasa roh adalah kemampuan khusus. Ya, nanti Pak Erdianto tolong sambil disiapkan Pak Erdianto 1 Korintus 12 masih, tapi ayat 11. Pak Erdianto ya. Ya, Pak Erdianto sambil cari dulu, saya jelaskan dulu bagian atas. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, karunia rohani itu arti lainnya adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang satu. Kalau orang itu sudah bertobat. Jadi artinya apa? Kalau orang itu belum bertobat dan belum lahir baru atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hatinya, tidak mungkin orang itu dikasih Tuhan karunia-karunia rohani, termasuk karunia berbahasa roh. Kenapa? Karena orang itu belum bertobat, alias orang di dalam diri orang itu belum ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Maka dikatakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang sudah bertobat atau lahir baru atau terima Yesus yang boleh memberikan, yang boleh mendapatkan karunia rohani itu, salah satunya misalkan karunia berbahasa roh. Di luar itu nggak boleh. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah para Bapak Ibu pendeta yang suka melatih jemaatnya berbahasa roh, dia sudah cek belum bahwa semua jemaat yang di gereja itu sudah bertobat, sudah lahir baru, nggak pernah melakukan cek and dicek itu. Tapi yang selalu dilakukan adalah upaya untuk apa? Melafalkan, melatih. Padahal dikatakan orang itu harus bertobat dulu. Nah, mari kita dengar dulu 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Silakan Pak Erdianto. 1 Korintus 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Baik, terima kasih. Jelas sekali Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Karunia-karunia rohani itu dikerjakan. Artinya apa? Diberikan. Didistribusikan. Oleh siapa? Oleh Roh yang satu. Siapa itu? Roh Kudus. Kita tahu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jalan pertama dan yang utama supaya Roh Allah atau Roh Kudus ada di hati kita, bertobat, terima Yesus secara pribadi atau lahir baru. Itulah pintu masuk orang didiami oleh Roh Kudus. Maka itu saya katakan tadi, kalau orang belum bertobat, kalau orang belum menerima Yesus atau lahir baru, tidak akan mungkin orang ini memiliki Roh Kudus dalam hatinya, sudah pasti
Tidak akan mungkin Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa dalam dirinya sebab Roh Allah atau Roh Kudus belum ada dalam dirinya. Karena dia belum bertobat. Tapi saya katakan tadi Bapak Ibu, ini tidak pernah dicek and dicek oleh Bapak Ibu pendeta yang suka melatih jemaatnya berbahasa roh. Padahal jelas dikatakan karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa roh itu dikerjakan oleh roh yang sama, itu roh Allah atau Roh Kudus. Di mana Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, artinya berbeda. Jadi setiap kita masing-masing waktu kita bertobat terima Yesus Bapak Ibu, di waktu yang bersamaan kita juga didiami oleh Roh Kudus. Dan sekalian dengan kita didiami oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus mengaruniakan, memberikan secara cuma-cuma, secara gratis, karunia-karunia rohani di dalam diri kita. Dan bisa saja karunia-karunia rohani itu salah satu adalah karunia bahasa roh, dan masih banyak lagi karunia-karunia yang lain, yaitu karunia hikmah, pengetahuan, iman, mengajar, bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu secara personal. Tuhan menganugerahkan, Tuhan memberikan itu kepada setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi dalam hatinya. Sekali lagi, untuk apa Tuhan memberikan itu kepada kita yang sudah bertobat? Ya, supaya kita makin efektif memberitakan Injil. Supaya kita makin produktif melayani Tuhan. Yang artinya apa? Karunia-karunia rohani atau karunia berbahasa roh tidak boleh digunakan untuk kesombongan. Tidak boleh digunakan untuk menghakimi orang lain. Atau juga gereja lain, denominasi lain. Tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, berarti karunia roh bahasa yang dipakai orang itu adalah karunia bahasa roh yang sesat itu. Karena kita katakan, karunia bahasa roh dan karunia yang lain itu dipakai untuk kepentingan bersama, juga untuk kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan berikan juga kepada kita? Saya katakan tadi Bapak Ibu, supaya kita makin efektif melayani Tuhan, supaya kita makin produktif untuk memberitakan Injil. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombong. Sedikit saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Pak Pendeta, apa bedanya karunia-karunia rohani dengan talenta? Beda Bapak Ibu. Talenta itu adalah bawaan sejak dari lahir, yang diwariskan oleh orang tua kita. Itulah yang dimaksud dengan talenta. Contohnya apa? Misalkan orang tua kita ya punya talenta main bola. Mereka sudah pasti ada kecenderungan salah satu dari anaknya juga berpotensi besar dia diturunkan oleh orang tuanya punya talenta untuk juga seorang pemain bola. Sedangkan karunia-karunia rohani Bapak Ibu ini tidak kita dapatkan secara turun-temurun dari orang tua kita, bukan. Tetapi karunia rohani kita dapatkan waktu kita bertobat dan secara pribadi dalam hati kita. Disitulah bedanya talenta dan karunia-karunia rohani. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Dalam bahasa aslinya sekali lagi bahasa Yunani ada dua kata yang sering dipergunakan untuk menjelaskan karunia-karunia rohani. Yang pertama Bapak Ibu, ya, tadi ayatnya sudah dibacakan dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Arti daripada karunia-karunia rohani itu dalam bahasa Yunaninya karismata. Dalam bahasa Indonesianya artinya lah karunia. Kalau kita mau terjemahkan lebih sederhana lagi. Karunia-karunia rohani itu artinya adalah ya anugerah, pemberian daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada kita saat kita bertobat terima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
karunia-karunia rohani itu termasuk karunia berbahasa roh. Nggak bisa dilafalkan, nggak bisa ditreningkan, nggak bisa diajar, nggak bisa dilatihkan. Nggak bisa. Karena itu hanya hak dan otoritas Tuhan memberikan itu kepada setiap orang. Sesuai dengan maunya Tuhan, maksudnya Tuhan. Dengan catatan, orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Arti kedua, dari karunia rohani, berangkat dari bahasa asli bahasa Yunani-nya adalah pernyataan roh. Ya, itu terlihat kok di dalam ayat 11 yang sudah dibacakan tadi Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya Bapak Ibu, arti makna dari karunia-karunia rohani itu yang kedua adalah ya, lagi-lagi karunia rohani itu kita dapatkan waktu kita bertobat terima Yesus. Bukan warisan dari orang tua kita. Seperti tadi yang namanya talenta. Kalau talenta tadi saya sudah jelaskan, itu warisan dari orang tua. Tapi karunia rohani hanya didapat waktu seseorang itu bertobat terima Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen. Kalau dia hanya menjadi pemeluk agama Protestan dan Katolik, dia baru dapat yang namanya talenta. Yang artinya apa? Agama-agama lain juga mendapatkan talenta dari orang tua mereka masing-masing. Tapi mereka belum tentu mendapatkan karunia rohani. Mengapa? Untuk mendapatkan karunia rohani tadi syaratnya adalah orang itu harus sungguh-sungguh bertobat. Roh Allah atau Roh Kudus harus ada dalam diri orang. Maka bagi kita orang Kristen Bapak Ibu, jangan berhenti hanya menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Tapi kita harus menjadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat atau terima Yesus atau lahir baru. Supaya kita bisa mendapatkan namanya apa? Karunia-karunia rohani. Salah satunya karunia berbahasa roh. Tapi sekali lagi, ini hak Tuhan memberikan ini kepada setiap orang. Berbeda satu dengan artinya tidak selalu sama. Untuk yang demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat lebih jauh ya. Apa syarat? Ya. Syarat